Oke, selamat malam. Salam Membersona. Oke. Salam Membersona, Bom. Nah, ya. Tadi ini menarik ini, makanya saya masuk ke sini kan. nah, Ada yang asik tadi. Katanya King David itu bahwasanya gereja yang ditampilkan atau yang dia upload videonya oleh YPM atau Yayasan Pembina Mualaf ya, di mana video itu mereka membeli gereja ya, dan palang salibnya dilepas dan sekarang sudah jadi Masjid Isa Al-Masih namanya kan, yang sebelumnya nama gerejanya adalah Gereja Rasul Baru kalau tidak salah ya. Nah, dan menurut informasi dari Ustadz Tunggul ya, itu dari Denom Kristen, itu dari Ustadz Tunggul ya. Dan itu sudah beralih fungsi menjadi Masjid Isa Al-Masih karena memang gereja itu dijual. Dan itu rekam jejak digital itu ada. Macam mana pula itu dibilang katanya King David tadi apa namanya? Disewakan segala macam salib nggak dibuang. Ternyata videonya jelas dibuang gitu loh. Itu masa video bantahan. Pak Bom, putarin video bantahan. Mana, ayo. Nah, mana. Sudah ada. Udah rame tuh video bantahan. Mana? Tahu ya? Itu nggak penting. Yang penting video itu bantahan semakin banyak gereja. Yang lebih penting itu kalau semakin banyak masjid, akhlak semakin bagus. Nah, itu yang penting. Ya, gereja semakin banyak, semakin aman dunia. Itu yang lebih Kasih penting. Pak Bom. Kasih itu. Mana videonya? Klarifikasi dari gereja kisah Imam Rasul itu. Klarifikasi itu videonya. Itu videonya di Gereja Mualaf itu. Kasih dia biar dia buka matanya. Mana. Ya, penipu pendusta dia. Iya. Mana video klarifikasinya? itu saya Tukang tipu, tukang dusta begitulah. Tanpa ngecek sudah ngomong besar gitu loh. Nanti kalau sudah ada, oh iya begitu ya. bayaran itu. Oh ternyata begitu ya. Coba buka ya Pak Bom, kasih dia lihat biar dia tahu. Klarifikasinya tuh. Yang tadi saya kirim klarifikasinya tuh. Jadi jangan ini takia di sini gitu loh. Di mana alamatnya itu? Tuh lagi dibuka, sabar. Banyak yang mualaf, gereja juga mualaf nih, luar biasa, aku pesona sekali. Akan terus mendominasi Indonesia dan seluruh dunia. Lihat tuh di Arab. Iya, menghibur diri boleh-boleh saja. Udah habis itu. Aditya, kalau memang banyak yang mualaf, kenapa kalian takut kalau ada yang murtad? Kenapa takut? Diancam segala-galanya, diancam, dituduhlah, abal-abal lah, dengan berbagai cara. Itu namanya takut. Itu namanya kepanasan, takut bersaing, hanya bisa menggunakan kekerasan. Gunakan cara damai dong, jangan menggunakan kekerasan. Kalau memang banyak yang ini, kenapa? Gereja ditutup tak boleh. Ini itu, itu alasannya itu. Aditya itu di daerah mana, Aditya? Menurut Aditya itu di daerah mana? Gunakan dengan cara-cara tidak berakhlak. Di Jawa Tengah toh? Itu di Jawa Tengah toh? Aditya, pesan tuh Aditya. Kalau lu yakin banyak yang mualaf, gunakan cara-cara yang berakhlak. Ya, daerah Jawa. Pesan teman-temanmu itu. Diam dulu. Saya mau tanya Aditya. Itu daerah mana? Di daerah
Jawa. Kemarin kan Bang Ros sudah masuk Jawa tempat besar, Jawa besar, bukan Jawa kecil, Jawa besar. Jawa mana? daerah Klaten kalau tidak salah. Salah. Pasien dari Sukoharjo baru salah. Iya. Makanya jangan Sebentar. mulut besar. Saya lupa. Jangan mulut besar. Jangan mulut besar. Sabar dulu. Jangan Itu mulut ada besar. video. Boleh kita tonton videonya. Langsung klarifikasi itu. Jangan Coba, malu. Sebentar. Coba buka Kalian video jangan ini. malu. Sebentar. Kalian jangan malu Ini aja. ada Jangan malu aja kalian. bertakia Bentar. Jangan Coba bertakia. buka. Sabar dulu, Langsung jangan diklarifikasi kepanasan. gerejanya. Nah, Langsung sakitnya- diklarifikasi sama gerejanya. Jangan takia. Ya, sebentar dulu. Coba buka videonya, Bang. Klik ini. Malu lu Aditya. Aditya, kalau memang orang banyak malam, coba di channelmu kasih tunjuk orang Kristen yang malam. Channel saya nggak menyinggung. Banyak. Cuman kita itu gimana ya? Bukan untuk ini, bukan untuk ini, bukan untuk konsumsi publik. Alasan aja. Soalnya di kita Kristo, Ustaz Begini, kay begini. nomo, Ustaz Bahlul kay nama, Donitan Laulau, Donitan Beko-Beko, Tolol-Tolol itu. Aristo. Begini dong. Begini. Begini, Bang. Begini. Sabar. Kalau ada yang mualaf di tempat lu buka room, kita masuk, kita uji dia. Sama kayak lu waktu orang murtad di sini, lu masuk gitu. Ya. Cuman kita tuh begini, kalau di Islam itu kalau ada yang mualaf itu kita tidak berani membuat kesaksian, terus donasi dan segala macam itu tidak boleh. Sebentar, saya ngomong. Gereja aja langsung dibombardir. Teman-teman. Bom, bentar dulu. Bom, coba Aditya, ketik. sebentar saya ngomong dulu. Sebentar Aditya talang air ya. Jadi Aditya harus paham ya, orang Kristen nggak perlu gereja, nggak perlu bangunan gereja. Gereja itu adalah tubuh manusia, orang Kristen itulah yang namanya gereja. Ya, jadi Itu ayatnya di mana itu? sebentar. Ada. Ayatnya ada. Soal keselamatan, ya gini. Ada Soal ayatnya. keselamatan percuma kamu berjejer dari Sabang sampai Merauke. Masjid, ya sebentar Pak Bom. Masjid kamu jejerin dari Sabang sampai Merauke, jejerin semua. Percuma. Ya, neraka. Kan siapa bilang percuma? Begini. Ya, Kita gereja beribadah. itu sebentar, Aditya, saya jelaskan. Ya, gereja itu bukan dari itu bangunan. Kamu boleh bangga, boleh kamu ambil seluruh gereja ya di Indonesia. Tetapi Kalau dijual dibeli kok. lebih banyak orang Kristen di Indonesia. Begitu aja. Yang penting manusianya, bukan bangunannya. Itu. Silakan. Jadi begini. Hanya orang bodoh yang cuman mengutamakan bangunan. Gereja, masjidmu saja isinya cuma 1-2 orang. Oke, gantian ngomong lah. Jadi begini ya. Di dalam begini, kalau kita punya tempat ibadah itu ya misalkan gereja atau masjid atau vihara atau dan macam-macam misalkan, artinya apa? Ketika kita itu berangkat ke tempat ibadah, kita bertemu dengan komunitas kita di situ, ya. Jadi kita di situ bisa memecahkan tentang masalah yang terjadi di masa kini, misalkan ya. Mana cuma bahas kita ke orang lain. Teman-teman, sabar dapat hikmat. Itu pembohong lu. Sebentar, Balobo. Ya. Setuju teman-teman. Bentar dulu. Ya, ketika 10 detik. Aditya saya mau tanya. Kalau menurut saya sekarang saya udah lihat banyak, ya. Saya kan kecil bukan ke masjid. Sekarang ini saya lihat aneh, masjid itu tempat orang tidur, di jalan tempat orang sembahyang. Gimana tuh kira-kira dia? kalau di daerah saya tuh nggak boleh. Kalau daerah saya nggak boleh. Betul nggak, teman-teman? Betul nggak? Begini. Di jalan orang sembahyang. Di jalan orang sembahyang. Begini, Bom. Itu udah benar. Begini. Itu udah benar. Sebentar, saya Gantian ngomong.
gantian ngomong dulu, gantian ngomong. Tidak mau pesona ini. Ya, Bentar aja dari tadi. Aditya. Sakitnya tuh di sini. Aditya, kalau pembangunan gereja seperti kamu seenaknya aja tanpa izin diri masjid, kamu kalah banyak. Ya, Aditya. Kalau Bentar gereja dulu, gini. itu tidak perlu sebentar. Kalau gereja tidak perlu diizin terus dihalang-halangi untuk bangun gereja, ketutup masjidmu. Oke, saya biar saya ngomong dulu. Saya tahu dari ngomong dari Ya, tadi. Karena kamu seenak aja kamu. Bom, bangun kick dulu masjid. lidar itu, Nggak Bom. ada- Nggak nggak bisa izin, dong, enak nggak aja lu ada main kiki ke izin. orang lu. nggak ada izin Lu besok memang berdiri. siapa? Nggak ada izin besok berdiri. Ah. Nggak ada izin udah Di berdiri. masjid orang tidur, buka mata sendal hilang. Oke. Boleh saya jawab dah? Boleh saya jawab dah? Ya, jangan. Nah, sahabat dulu giliran saya dong. Sportif lah biar pesona. Jadi begini ya, jujur ya apa yang dikatakan Bom tadi, orang tidur di masjid, saya sepakat dengan Bom ya. Ya, sejujur saya sepakat dengan Bom. Memang ada aturan di masjid itu dilarang dijadikan tempat tidur. Itu peraturan itu ada. Dan bahkan di tempat saya tuh dipasang ini ya semacam pengumuman di situ kan, dilarang keras tempat masjid ini dijadikan tempat tidur. Nggak boleh. Itu memang saya sepakat dengan Bom dan saya tidak bisa menyangkal itu gitu loh. Artinya apa? Aturan itu sudah ada dan kita tidak bisa menyalahkan pengurus masjidnya, tetapi ya mungkin orang itu mungkin dalam perjalanan atau apalah gitu ya, dalam perjalanan jauh terus kemudian dia ini kelelahan atau apa ya kan nggak salah juga ya, silakan lah, tetapi nggak boleh dipakai nginap. Kalau cuma istirahat sejam 2 jam ya boleh lah ya, karena memang itu kan dibangun untuk umat begitu. Tapi kalau masjid daerah saya sama sekali nggak boleh kalau dipakai tidur gitu. Kalau ini entar dulu belum selesai. Kalau bangun Oh. bangun gereja gampang, besok satu hari itu bisa berdiri 1000 gereja. Iya, coba Aditya. Coba kalau nggak dihalang-halangi. Kalau kamu bangun masjid nggak ada izin, besok udah berdiri. Bentar dulu. Udah berdiri masjid. Akui dulu Iya, Aditya. benar. Bener nggak? Itu Ya. pasti. Bener nggak Aditya? Begini. Pasti Nah, itu. begini saya jawab dulu ya. Nggak bener nggak? Bener nggak? Iya, gantian Udah ngomong. Boleh saya jawab. Benar. Ya oke. Oke, gini. Bentar, gini. Tidak ada yang dipersulitkan membangun tempat ibadah di negara kita ini. Sudah ada. Tukang bohong. Tukang bohong. Sudah ada SKB 3 menteri ya. Membangun gereja, membangun tempat ibadah itu. Aditya nggak usah cerita. Ya. Saya alami sendiri Aditya. Sebentar teman-teman. Aditya di tempat saya aja ya saya tanya izinnya mana, nggak ada izin, udah berdiri masjid gede tingkat 2 besoknya SKB begini. sebentar dengar dulu, saya yang tukang urus ya, saya ngurus Kick dulu ini daerah ini, ngomong aja dia dari tadi. 20 tahun. Coba kamu kalau memang benar Aditya, kamu coba kelompok kamu demo ke itu Pak, kita toleransi gereja dimudahkan dong, jangan disusahkan. Begini sudah begini ya. Bentar, saya jelaskan. Biar sudah ada SKB 3 menteri, dipermudah kok membangun gereja itu boleh, tetapi syaratnya minimal. Aditya, sebentar. saya yang sudah ngalami. Sebentar. Saya sudah ke MA untuk minta mencabut SKB 2 menteri itu. Itulah masalahnya. Mau diriin gereja harus izin sekeliling orang Muslim. Sebentar, diam dulu. Di sekelilingnya orang Muslim dikasih izin nggak bisa. Kalian nggak perlu minta izin orang Kristen di sekitarmu. Kamu berdiri masjid. Begini. Apa kamu pernah minta izin? Oh iyalah, kita ini sebagai warga negara yang baik, kita itu patuh dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita patuh dan taat. Sebentar. Sebentar diam. Aditya, Andi Simon punya gereja sah, sudah diresmikan oleh wali kota. Izinnya sudah ada. Kenapa sekarang Andi Simon ditutup?
Ya, mungkin ada hal yang lain mungkin. Mungkin ada hal yang lain. Lolo, takut dibaptis. lolo, Ada banyak yang dibaptis. lolo. Banyak yang dibaptis. Aditya, kamu makan lolo aja, Aditya lolo. Aditya ini Aditya saja. Pak Bombo. Oke lah, Pak Bob ya. Jangan keluar dulu. Sebentar. Takut. Sabar. Makanya Sebentar dulu, Bang. Nanti saya masuk lagi dulu, Bang. Nanti saya masuk lagi ya. Sama dia Kamu dulu. Oke, salam mempesona. Aditya jangan Bantu main sama lolo. dia, Pak Bombo. Kenapa dia kabur? Enggak. Aduh. Andi Simon dia nggak bisa jawab. Andi Simon gerejanya sudah sah dari izin dari RT, RW, Udah jelas. sampai di wali kota. Wali kota yang resmikan ditutup. Karena apa? Banyak yang disembuhkan, banyak yang dibaptis. Nggak usah begitu, Bang Bobo. Pak Bambam, Iya, yang baptis pakai jilbab lagi. Aneh-aneh aja. yang gereja Yasmin, Pak Bambam, udah 20-an tahun, udah ada izinnya. Gereja Yasmin yang di Bogor, karena banyak yang masuk, Betul, yang banyak betul. dibaptis, ditutup sampai sekarang. Iya. Itu Itu omong tadi kosong. Ya, omong Validara. kosong. Kosong itu. Ya. Itu Pada kurang ajar mereka semua itu. Jahanam mereka semua itu kurang ajar itu. klarifikasi gereja YouTube tadi, gereja tadi udah kasih lihat dia belum? Ada, nggak perlu dia ini susah. Itu makanya dia ngomong sembarangan kan? Iya. Udah ada klarifikasinya itu. Begini, makanya saya bilang orang Kristen dengan Muslim ini ibarat diadu ayam. Ya, orang Kristen diikat kakinya, ya diikat sayapnya. Mereka bebas. Jadi mereka hajar Iya. sini, hajar sana. Ya, di gereja itu mau mendirikan gereja mesti izin sekelilingnya. Satu RT, satu RW 95 minta izin. Izinnya yang Muslim nggak akan mau kasih izin, nggak akan bisa berdiri. Kalau mereka dirikan masjid nggak perlu minta izin. Besok berdiri nggak perlu, nggak ada jalan SKB itu nggak jalan. Sebenarnya Munafik mereka semua itu. Munafik validara itu mereka itu. sendiri, Pak. Ya iya, Kalau menurut saya ya. karena saya 2019 waktu itu masih ada Pak KC juga tahu. Saya dan rombongan yang ke MA untuk minta mencabut SKB 2 menteri itu nggak pernah mau dicabut, karena kalau ikut dicabut pasti berdiri gereja di mana-mana, bakalan kalah banyak mereka. Benar. Sekarang aja dihambat aja gereja di mana-mana. Walaupun di tempat-tempat tertutup. Sekarang Indonesia hampir 40% Kristen. Diperkirakan Lebih, Pak. 2050 dari 40 kita mendominasi Indonesia ini 60% Kristen. Makanya mereka Ya, luar biasa. mereka bikin begitu untuk menutupi kemaluan mereka. Betul. Oke, Tadi tuh Pak Bombo mesti hajar dia tadi yang dia bahas Yohanes 1 ayat 1 itu tadi. Yang dia bilang ambigu tadi itu. Saya mau kasih ingat Pak Bombo itu. Iya, saya mau ingatin tadi Pak Bombo. Makanya dia kan mulutnya begitu tuh. Udah masuk gubrak-gubrak, dia berak, dia tinggalin beraknya. Habis dia bikin konten, lihat aja sebentar itu. Kontennya udah lain lagi, coba pantau dia punya itu YouTube sekarang. Udah beda lagi ngomongnya di sana. Ya, oke, saya ngomong dikit. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara menjamin kebebasan penduduk untuk beribadah. Ya. Faktanya orang beribadah digerebek sama ormas kayak Pak Andi Simon, Pastor Andi Simon. Suruh tutup, dipaksa untuk tutup, dilarang untuk ibadah. Pakai apa? Pakai ormas. Berarti Undang-Undang Dasar 45 hanya tulisan di atas kertas. Dari dulu saya sudah katakan itu. Tulisan di atas kertas yang tidak ada artinya. Kalah sama SKB 2 Menteri.
kosong melompong undang-undang dasar negara ini. Kosong zong. Polisi tahu. Nggak usah begitu, sang pegubati. Pemerintah tahu. Paham undang-undang? Paham. Mereka bikin, tahu dulu, ingat Pak. Mereka paham. Faktanya mereka. Tuh, Aditya tidur tuh. Aditya tidur kata betul. Tuh, Aditya tidur. Pak Lidara bertanya ke Aditya tadi, minta kejujuran, Aditya menjawab. Nggak berani. Pak Lidara, saya mau ingatkan Pak Lidara, kalau Aditya jujur, nggak mungkin dia ada di seberang sana. Iya. Dia sudah kesini. Kalau dia jujur, nggak mungkin waras dia. Ya, nggak mungkin dia bisa jujur. Walaupun fakta terpampang depan mata dia sekalipun, dia tidak akan jujur menjawab. Iya. Nggak usah apa? jauh. Iya. Iya, oke. Nggak usah jauh-jauh sang penggugat, ya. Kitab Undang-Undang KUHP, hukum pidana, pasal 175 bunyinya begini. Ya, sebenarnya bisa kalau kita mau melawan, tapi barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Ya, dengan sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan. Ya, ini ada pasal 176, nggak usah ke UUD. Ya, upacara diancam dengan pidana paling lama 4 bulan 2 minggu. Pidana denda barang siapa menertawakan seorang petugas agama dalam menjalankan tugas yang diizinkannya. Kalau pendeta lagi khotbah, diketertawakan, pidana. Ya, barang siapa menghina benda-benda untuk keperluan ibadat di tempat atau pada waktu ibadat dilakukan, pidana. Ya, barang siapa 178, barang siapa dengan sengaja merintangi atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan. Ya. Ini dalam ini ya menodai. Nah, ini 175 sampai 177 tentang orang melaksanakan ibadah agamanya ada, tapi nggak pernah dijalanin, nggak pernah ini. Gitu loh. Karena apa? Karena sama aja kita ngelapor maling sama maling, kan itu. Ini udah sering kali ya. Sama ini juga Pak Lidara. Yang viral sekarang tuh kan kemarin itu ada seorang wanita membacakan firman Tuhan di dalam bus. Oh, itu pada kepanasan itu. Dibilang mau kristenisasi lah, apalah. Itu harus ditangkap lah, beginilah. Ya, sekarang mereka Pak Lidara, mereka beribadah di jalan sampai jalan ditutup. Iya, makanya. Di Malioboro, ujung ke ujung. Makanya. Makanya. Ini ada yang mau masuk, mau diminta dibaptis ya. Nabila masuk, Nabila. Sebentar saya tanya, ini Bikers ini Nabila atau bukan ya? Selamat malam. Bikers Solo ini apa? Nabila bukan? Bukan. Jadi gitu Pak Mordecai. Ya, kitab undang-undang pidana aja, hukum pidana mengatur tentang kayak Andi Simon itu bisa dilaporkan, bisa di ini, tapi apa mereka mau terima? Enggak, Pak. Nabila masuk ya, Nabila ya. Cuma alasan aja Pak Lidara. Iya. Sama di depan hukum kalau itu bisa lapor. Iya, kita tahu bisa lapor, tapi masalahnya setelah lapor